Oke, ini betul ya. Pemilihan moda transportasi mahasiswa Universitas Jember menuju kampus. Iya benar Bu. Oke, mau dimulai dari mana nih? Mungkin dari tujuan penelitian itu Bu. Oke. Ini ya tujuannya ya. Pengumpulan datanya berarti pakai Kuesioner Bu. kuesioner. Jumlah mahasiswa data sekundernya dapat ini. Oke, terus ini kecukupan ya, kecukupan populasi ya, kecukupan sampel. Kecukupan sampelnya pakai rumus Solvin nih. Kecukupan sampelnya pakai rumus Solvin. Oke, ini metodologinya ya. Oke, CICR. Oke, 396. Yang dia sampelnya ada berapa respondennya? Untuk respondennya itu Bu tidak transparan gitu Bu. Itu hanya dikasih keterangan jumlah sampel gitu Bu. Yang diperlukannya segitu. Oh, ini jumlah populasi dan sampel nih. Ada nih 396 nih. Ya. Jadi ini populasinya di tiap fakultas ada berapa populasinya, sampelnya diambil sekian. Itu ada nih. Cuma nanti ya mereka tidak menampilkan hasil pengisian kuesionernya ya. Tidak menampilkan karena Gitu itu Bu. sebetulnya bisa dijadikan sebagai privasi si peneliti ya, privasi si peneliti. Tapi yang penting kita tahu 396 itu terpenuhi ya, terpenuhi dari data ini. Oke, ini hasil kuesionernya. Kita lanjut ke struktur hierarkinya aja ya. Oh, berarti tujuan utamanya apa? Pemilihan moda Pemilihan transportasi. moda Mm-mm. Nah, untuk keamanan, kenyamanan, biaya, dan waktu ini apanya nih? itu sebagai kriterianya Bu. Kriterianya. Nah, alternatifnya, wah, ada berapa? Lumayan banyak, ada 7 ya. Ada 7 Ada alternatifnya. 7. Sepeda motor, mobil, sepeda kayu, angkot, sampai ke ojek online ya. Oke. Oke. Bobot faktor analysis output kriteria. Jadi Oke. kesimpulan diambilnya tuh Bu, persentase paling tinggi itu mau Ya, jadi pembobotannya perbandingan. sama seperti yang ini, sama seperti kita survei tadi harga jam ya. Berarti real kan? Iya Bu, Real ya. Tapi ini yang benar Bu. memilih, ya, iya berdasarkan kuesioner bisa seperti itu. Bisa Terus dilakukan, nggak ada. nggak ada perbandingan itu Bu, konsistensi rasionya Bu sama standar itunya. Wah, kok pembahasannya satu ini aja, dua dua paragraf ya, langsung kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Untuk kesimpulannya tuh dari penelitian itu tuh Bu, diambil bahwa eh, mahasiswa tuh memilih eh, kendaraan itu dengan kriteria itu waktu gitu Bu, paling utama tuh dipedulikannya itu waktu, dengan alternatif transportasinya sepeda motor gitu Bu, karena fleksibel. Oke, oke. Itu kelemahannya ya, tidak ada membandingkan sampai ke eigenvektornya ya. Eigenvektornya tidak ada Iya. sampai ke sampai ke perankingan yang ini.
Yang penting nanti Kang Fikri udah tahu kalau misalkan jurnal ini tuh ada kurangnya ya, karena kita kan sudah belajar tadi tahapan-tahapan AHP-nya ya. Tahapan-tahapan AHP-nya Iya, sudah belajar. Nanti kalau misalkan diperbaiki atau dibuat asumsi mau seperti apa nih gitu ya. Jadi Kang Fikri nanti bisa memperbaiki atau ada bayangan juga kalau melakukan penelitian yang sama dengan judul ini. Sip, thank you. Next untuk yang Chelsea nih. Untuk yang Chelsea judulnya ini Sistem Pendukung Keputusan Rekrutmen Staf Marketing menggunakan metode AHP. Kalau di sini gimana Teh Chelsea? Hmm, Mau dimulai dari mana nih? Mau dijelaskan dari mana nih? Metode penelitian. boleh, Bu. Tapi kalau di metode penelitian tahapnya sih sudah, yang tadi yang Fikri tahapnya sebenarnya udah bagus ya. Udah sesuai dengan yang tahap AHP. Cuma dalam perhitungannya tidak dijelaskan. Kalau yang ini, oke, harusnya rumusnya sama nih. Mulai dari sini aja, Teh Chelsea. Dijelaskan nanti tujuan goalnya apa sampai ke alternatifnya apa aja nih. Berarti goalnya apa, Teh Chelsea? Kalau dari hierarki ini. Pengalaman paling ya, Bu. Hah? Goal, tujuan utamanya. Goalnya adalah rekrutmen rekrutmen marketing. staff marketing ya. Kita akan merekrut staff marketing berdasarkan apa aja kriterianya berarti di sini. Kemampuan komunikasi, Mm-mm. kemampuan interpersonal, kreativitas, sama pengalaman. Oke, berarti ada berapa kandidat di sini? Ada berapa alternatif nih? Ada 4. Ada 4. Ada Anto, Budi, Rina, dan Sari ya. Budi, Rina, dan Sari. Oke. Di sini, nah pembobotannya ini hampir sama dengan yang tadi ya, hampir sesuai dengan yang kita pelajari nih. Berarti yang paling, kalau 9 kan mutlak lebih penting ya. Berarti sini nilainya lumayan banyak yang pentingnya juga antara nilai 9 dan 7 berarti ya. Diutamakan yang apa nih? Antara pengalaman dan Pengalaman. kemampuan komunikasi. Tapi yang paling diutamakan adalah pengalamannya ya. Bisa dilihat dari ini. Pengalamannya paling diutamakan, terus yang semua deh, hampir semua. Antara pengalaman dan keterampilan interpersonal sih masih mending ya. Berarti setelah pengalaman, kemampuan komunikasi, kemampuan interpersonal, terus yang 5 tuh apa nih? Kreativitas ya, dan kreativitas yang disorot. Oke, ini udah sesuai, terus baru dibuat matriks berpasangannya ya. Ini ke normalisasi ya, normalisasi. Normalisasi dan juga pembobotan ini. Oh, ini ke desimalnya dulu, diubah ke desimal, terus ada normalisasinya. Oke. Kecil sih udah paham ya gimana caranya nentuin normalisasinya. Sama aja caranya. Caranya yang tadi ya kita buat desimal
jumlahkan berapa nih, jumlahkan per baris, terus nanti dibagi di total barisnya. Diperolehlah nilai 0,658. Paham nggak diperoleh nilai ini tuh dari mana? Enggak, Bu. Oke, tadi yang Dari desimal. kita ya dari desimal ke yang ke sini. Berarti nanti dipelajari lagi langkah-langkah yang ini tadi ya, langkah terutama yang normalisasi ini. Nah, langkah keempat menormalkan data. Tadi kan sudah diperoleh yang berpasangannya 1/9, 9/1 gitu ya. Nah, ini nilai matriks berpasangannya kita ubah ke desimal dulu. Ke desimal gimana caranya? Ya kalau 1/9 bagi aja, 1 dibagi 9 berapa sih nilainya gitu ya. Contohnya yang ini 1/3 dibagi nih, 1 dibagi 3 berarti 0,33. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan nih, jumlahkan tiap barisnya. Dijumlahkan tiap barisnya diperoleh 4,5 sini ya jumlahnya dari jumlah ini semua 4,5, 7, 1,58 baru jumlah tiap baris ini dibagi per ini dibagi total barisnya makanya diperoleh tadi 0,344 ini ya. Kalau di sini berarti yang ini 0,0658 itu diperoleh dari kita bisa coret-coret gak ya di sini ya. Nah, kita totalkan sini Teh Chelsea. Totalkan dulu berapa nih jumlah baris yang ini. Ini juga sama ya, kita totalkan berapa jumlah barisnya masing-masing baris, masing-masing kriteria. Setelah diperoleh misalkan nilainya A, B, C, D, ada ada baru kita totalkan lagi semuanya. Tuh, ini totalnya. Nah, untuk yang ini berarti nilai A dibagi dengan nilai total yang ini. Makanya diperoleh yang ini. Eits. Oke, nanti dicoba ya, dibuktikan ya, Teh Chelsea ya. Ini kan sudah dapat nih, sudah dapat jurnalnya. Nanti tinggal dibuat langkah-langkahnya sesuai yang langkah AHP yang tadi kita pelajari. Pembuktian aja benar gak sih mereka benar gak sih hitungnya? Ini mah enak, ini mah enak tinggal menyesuaikan dengan langkah-langkah tadi. Udah lengkap ini. Oke, jadi tinggal dipelajari dapatnya dari mana ya nilai-nilai ini. Enak banget, yang Fikri berarti PR banget nih Fikri nih. Gak mau ganti judul Fikri, Kayaknya ganti, Bu. ganti ya. Tapi di semua berarti jangan sama. Nanti tanya dulu yang ini udah ada belum yang bahas gitu. Ya, ada kesempatan sampai hari Jumat lah ya, Jumat sesuai dengan jadwal kuliah kita nih. Oke, enak nih, Cel. Setelah itu berarti total nilainya mana nih? Ini ya terakhir ya. Nah, sampai dapat ke total nilai berarti nilainya paling besar itu siapa nih? Nilainya paling besar Anto. Budi ya. Budi beda tipis sama Sari, lumayan lah. Beda tipis sama Sari. Mungkin satu. Oke, good. Ya, nanti dibuktikan ya angka-angka ini dengan langkah-langkah yang tadi kita pelajari. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sami-sami. Oke, yang lain gimana? Masih ada yang mau sharing? Punya saya pula. Mana? Saya pula udah kirim belum? Coba dikirim ke grup. Kirim ke grup. Iya, dikirim aja ke grup. Jadi
ngeklaim juga kalau itu jurnal yang kalian bahas ya. Berarti yang dibahas di sini teman-teman udah tahu yang kalian bahas. Jadi tinggal nyari yang baru kalau ada dapatnya sama. Kita coba. Saya sebenarnya dapat 2 nih, tapi nggak mau share. Nggak mau share ke kalian, takutnya ada yang bahas, kasihan nanti. Oke, implementasi metode AHP pada sistem pendukung keputusan. Oh, wisata Taman Kota Medan. Gimana nih, Kang Saifullah? Mau dibahas dari ternyata sama lah kalau pakai AHP mah harusnya prosesnya sama ya. Cuma gimana kalian memahami gimana sih dapat angka-angka itu? Harapannya sih kalian bisa sampai ke situ. Berarti kalian paham nanti ya. Oh, dia pakai skala perbandingannya yang ini 1, 3, 5, dan 7. Bisa. Oke, kriterianya ada berapa? 3, Bu. Ada 3. Ini ada matriksnya nggak sih? Oh, belum digambarkan ya matriksnya ya? Nggak ada, Hierarkinya. Bu ya. Oke, berarti nanti itu temuan ya. Bisa dibuatkan nanti yang seperti ini nih. Oke, tujuannya apa? Tujuannya, Bu, ini, Bu. Tujuannya tuh untuk mencari hmm, Apa tadi di judul? Wisata Taman Kota Medan. Wisata Taman Kota Medan. Terus kriterianya tadi ada apa aja? kriterianya, Bu, mencari keindahan, keamanan, dan fasilitas. Oh, ini ada tahap hierarki AHP-nya nih. Keindahan, keamanan, dan fasilitas. Alternatifnya? Alternatifnya, Bu, ada 3, yaitu Taman Sri Deli, Delehu Garden, Hmm, Taman Edika. Pramuka. Oke. Oke, ini udah ada nih hierarki AHP-nya. Terus, oke, ini ya masing-masing tabel kriterianya, alternatifnya, dan juga tadi ada perbandingan atau matriksnya ya. Matriksnya di sini paham nggak, Mas Saifullah? Perhatikan yang ini untuk yang kriteria 1 dulu nih, C1. Kriteria 1 tuh apa tuh? Keindahan. Kriteria keindahan ya yang dibahas di sini. Kriteria keindahan. Di sini dapat nih 111. Kenapa 11 ya? Karena kalau kita bandingkan kriteria yang sama hasilnya pasti sama dengan ya, sama dengan. Nah, untuk yang B2 dan B1 di sini 0,3 berarti sebetulnya lebih besar yang mana nih antara B2 dan B1? Kalau 0,3 tuh 1 per berapa sih? 1/3, 1 1/3. per 5, atau 1/7? 1 per 1/3. 1/3 ya. Berarti lihat lagi di yang B2 dan B1 ya. Di B2 dan B1 harusnya di sini 3. Oh betul ya, di sini 3. Oke. Ya bisa langsung desimal gini atau kalian tadi dibuatkan dulu fraksinya 1 per berapa gitu ya. Tapi paham ya ini dari mana nih? Ya 0,2 berarti ini sama dengan 1 per 5. 1 per 5. 1 per 5. Terus yang duanya di mana nilai duanya? 0,2 loh. B2 dan B3. Berarti di sini B3 dan B2. 5. 5/1.
1 dan 1/5. Oke, nanti ditotalkan di sini total jumlahnya ya, total jumlahnya untuk kita normalisasi data ya. Kalau ini berdasarkan menghitung matriks comparison, iya ini kriteria keindahan C1. Terus di sini baru dibuat dihitung weight-nya ya, POV-nya, peak of value-nya. Oke, terus ini untuk yang tadi pembuktian datanya lebih besar atau lebih kecil dari yang 10% tadi. Dihitung CI-nya. Oh, yang di sini dimasukkannya itu per kriteria dulu. Ini untuk yang kriteria C2 nih. C2 itu untuk yang keamanan ya. Keamanan yang ini C3. Dihitung masing-masing. Berarti dihitung masing-masing kriteria sampai ketemu nilai CI per CR-nya berapa ya. CI per CR-nya. Ini juga lengkap kok. Ini lengkap. Ini tabel perbandingan per kriteria nih. Per kriteria berarti kita bandingkan ketiga kriteria dengan ketiga kriteria itu. Sama-sama. Sampai ke perankingan. Perankingannya ternyata lebih besar yang mana nih? Mana ranking satunya? Ranking satunya mana nih? Harusnya nanti dihitung ya, dihitung. Ini kan normalisasinya nih. Normalisasi dari kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria 3. Berarti nanti dihitung jumlahnya seperti yang tadi. Jumlahnya ini dikalikan bobotnya, ditambah ini dikalikan bobotnya, ditambah ini dikalikan bobotnya. Nanti jumlahnya berapa nih? Sini berarti lebih besar yang mana nanti ya? Nanti di ranking dari jumlah itu mana yang paling besar? Alternatif 1 kah? Alternatif 2 atau alternatif 3? Kalau di sini diperoleh yang mana nih? Posisi pertama itu B2 atau Taman Kebun Bunga 0,5. Yang ini ya paling besar ya. Nanti kalau dihitung cara yang tadi harusnya diperoleh jumlah yang ini. Jumlah yang ini ya. Kalau dilihat di sini ya emang ranking pertama yang B2. Terus ranking keduanya yang ini ya, B3. yang B3. Terus B1-nya sekian. Oke. Ternyata kebanyakan memilih Taman Kebun Bunga atau B2. Sip, nanti tinggal dijabarkan lagi aja perhitungannya ya. Tapi nggak pusing kan? Jurnal ini bisa paham? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Nanti bisa ketemu paham enggaknya kalau sudah tadi ya dipraktekkan langkah-langkahnya, dipraktekkan langkah-langkah perhitungannya. Soalnya kalau banyak studi kasus pun kalau kita nggak apa ya, nggak melakukan perhitungan sendiri itu nggak bisa masuk. Jadi kehitungnya masih teori aja ya. Kalian pahamnya teori aja. Coba nanti diaplikasikan ke perhitungan ini. Ada yang salah nggak sih? Betul nggak sih? Harusnya kalau jurnal sudah dipublish itu berarti ya sudah betul ya. Tergantung kalau ada yang salah berarti apakah ada salah kita menghitungnya? Cross check di sana. Sip, thank you. Oke, ada yang lain? Nah, jadi dari ketiga ini bisa ada pandangan semuanya ya. Jadi ada bayangan nanti gimana sih cara yang saya maksud lakukan perhitungan seperti yang di langkah 9. Sih. Ini nih. Kita lihat lagi ke tugas 6-nya. Nah, tugas 6-nya kan ini.
Kalian sudah mencari jurnal internasionalnya yang pakai jurnal nasional atau internasional yang pakai AHP. Nah, setelah itu pelajari jurnal tersebut dan bandingkan dengan materi pertemuan 9. Maksudnya bandingkan, lakukan langkah-langkah yang AHP ya. Langkah-langkah AHP mulai dari identifikasi masalahnya sampai ke nanti perankingan, sampai ke perankingannya seperti apa. Tadi ada contoh studi kasus juga yang dibahas ya di materi ke-10, ada langkah-langkahnya, silakan nanti diikuti juga langkah-langkahnya. Setelah itu, nah inilah yang kalian buat ringkasan proses metode AHP dari jurnal tersebut. Berarti kalian menghitung ulang sebetulnya, menghitung ulang proses AHP yang mereka analisis ya. Kan kalau di jurnal cuma ditampilkan ya simpelnya aja. Gimana jungkir balik menghitungnya kan nggak ditampilkan itu. Nah, kalian harus paham gimana cara menghitungnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Seru ya AHP ya? Seru nggak? Seru, Bu. Seru, Bu. banyak kasus. Ibu mau bertanya Bu sedikit. Ya, silakan Kak Adi. Kan kalau misalkan di jurnal itu kayak tadi kan ada yang kurang, terus kemudian memang ada yang lebih juga gitu kayak sampai ke perankingan dan sebagainya. Nah gimana Bu kalau misalkan di si jurnalnya itu kayak ini tuh ada yang pakai pembahasan prom aplikasi gitu sih nilai-nilainya tuh. Nah itu teh nanti pas kita buat ringkasannya itu dijelaskannya itu pakai tambahan yang kurangnya atau gimana Bu? Jadi kalau yang kalian itu cukup membahas tahapan perhitungan AHP-nya aja ya. Sampai ke perankingan. Yang tadi kan ada contohnya sampai ke perankingan. Misalkan nanti ada building aplikasi, itu tidak perlu kalian bahas. Yaitu sebagai tambahan aja. Jadi sebetulnya tujuannya AHP itu nanti emang ada ke building aplikasi ya. Mendesain, membuat sebuah aplikasi dari alternatif-alternatif itu. Maksudnya kalau kita ganti nih alternatifnya, kalau kita ganti nilainya tuh nanti kriteria apa sih yang muncul, alternatif mana sih yang direkomendasikan itu sampai ke sana sebetulnya. Tapi di sini harapannya kalian paham aja dulu gimana sih proses sampai mendapatkan ke perankingan. Ya, jadi tidak perlu dibahas kalau misalkan ada yang sampai eh, menyusun atau mengcreate aplikasi. Baik Bu, terima kasih. Yo, sami-sami. Kang Raffi aman, Kang Raffi? Udah dapet jurnalnya? Mana nih? Oke, tidak ada orangnya. Oke, terakhir sebentar ya. Saya coba buka literanya lagi. Literanya, kalian masih belum bisa ya? Belum bisa, Bu. Bu, Wah, ini juga lagi nggak bisa lagi nih. Kenapa ya? Oke, saya screenshot dulu lah ya. Silahkan teman-teman on cam dan juga rename. Silahkan teman-teman on cam dan juga rename nih yang namanya. Tadi misalkan kayak Alejandro, ganti dulu namanya. Biar saya tahu kalau kamu gabung. Misal. Di rename dulu Zoom-nya. Oke, kita on cam sebentar Aku ya harus keluar untuk dulu. present. Hah? Oh, enggak, Bu. Enggak. Klik Harus yang keluar dulu kayaknya kalau bukan. enggak. Klik yang ini, klik yang titik 3 di atas, kamu Oh iya, terus bisa, rename. bisa. Nah, ya. Bisa. Mana sih ini? Yes. Rename, Bentar, rename. bentar, Bu. Oke, sabar. Wah, Siap. Ditunggu nggak nih lama ngelek nih? HP-nya, Bu. Waduh, Ibu, sabar, Ibu. Nah, dah. Pencet. Kalian harus udah pakai ini dong, pakai nama asli dong. Kan ini udah mau semester akhir nih. Oke, udah. 1, 2, Ya, Bu, udah, 3, Bu. Oke, on cam bisa? On cam 1, 2, 3. Cekrek.
sorry. Nanti saya share di sorry, grup kenapa? ya untuk, wah ketinggalan nih Leandro udah selesai di screenshotnya. Oke lah, nggak apa-apa ya, yang penting ada namanya. Ya, Wah, ada Ibu. lagi yang ingin, ada lagi yang ingin Jalpain. ditanyakan? Nggak ada, Bu. Cukup, Bu. Jangan Cukup jalpain ya. ya, Bu, karena nggak ada muka. Oke, jangan cari muka juga ternyata ya. Nggak bercanda. Oke, teman-teman, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti dicoba ya, dicoba perhitungannya. Coba perhitungannya, dan kalau misalkan dirasa terlalu berat, bisa cari lagi jurnal yang judul lain ya, judul yang lain, selagi tidak sama dengan teman-teman yang lain. Gimana caranya tidak sama? Kalian bisa ngobrol di grup analisa keputusan juga boleh diramein, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, kalian mau diskusi di sana juga. Saya judulnya ini loh, judulnya ini, jangan sampai ada yang sama ya. Ditunggu sampai hari Jumat bisa ya, karena kita sudah belajar untuk yang AHP ini. Yap, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berlibur, mengerjakan tugas ya. Berlibur, mengerjakan tugas, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.